Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan akhwat fillah, mata'anallah wa iyyakum bisihhati wal afiyah. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Dari lubuk hati yang sangat dalam, kita lafalkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ucapan yang terima kasih sedalam-dalamnya kepada pian-pian yang memberikan kesempatan kepada ulun untuk bisa menjadi bagian dari jamaah sholat maghrib di Masjid At-Taqwa Tamiang Layang. Dan ulun berharap mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, tapi silaturahim kita akan selalu terjalin, tidak sebatas di dunia, tapi mudah-mudahan kembali Allah pertemukan kelak di dalam surganya. Jadi bila pian berdahulu, ujar orang, tolong kiau ulun. Karena di antara yang diberikan Allah kesempatan untuk memberikan syafaat adalah hubungan persaudaraan sesama muslim. Hubungan persaudaraan sesama muslim itu bisa memberikan syafaat. Jadi bila pian yang berdahulu, tolong dikiau dan dicari ulun. Mudah-mudahan kita ketemunya di surga. Jadi sangat ucapan yang luar biasa dari lubuk hati yang sangat dalam. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita membaca surah Al-Fatihah itu minimal 17 kali dalam sehari semalam. Dan ada syubhat yang sering ditujukan kepada agama Islam bahwa dengan 17 kali minimal kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, mereka mengatakan itu artinya umat Islam itu masih tersesat. Masih tersesat. Sedangkan kami udah ada juru selamat. Kami udah pasti selamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita menyinggung tuduhan ini dari siapa. Tapi yang jelas terkadang ketidakmampuan kita untuk memahami kemudian menerjemahkan apa yang kita fahami itu bisa menjadi celah buat orang yang memang di dalam hatinya itu sudah ada kebencian. Jadi sebenarnya bukan pemahamannya itu, tapi kebencian yang ada di dalam qalbunya itu yang membuat selalu mencari-cari celah. Dan Allah sudah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda
Namun juga terkadang kita harus berhati-hati juga memaknai walan tardha ankal yahud walan nasara. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, lan itu kan tidak untuk selamanya. Kemudian kata al-Yahud dan an-Nasara itu menunjukkan tidak semuanya. Akan tetapi yang dimaksud adalah akan selalu ada dari kalangan orang-orang Yahudi, kalangan orang-orang Nasrani, akan selalu ada. Sampai kiamat itu pasti akan selalu ada. Di mana mereka itu tidak akan pernah berhenti. Mereka tidak akan pernah merasa puas terhadap engkau, wahai Muhammad, sehingga keinginan mereka tercapai, hatta tattabi'a millatahum, untuk mengikuti aturan-aturan mereka. Kenapa ulun katakan akan selalu ada sampai kiamat? Karena Yahudi itu sebenarnya adalah ras. Yahudi itu bukan agama sebenarnya, tapi ras. Orang-orang yang lahir dari garis atau nasab tertentu, di mana mereka berkeyakinan mereka adalah anak-anak Tuhan. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Atau mereka secara garis besar, kami adalah bangsa Tuhan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, wadhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya bani Israil, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai bani Israel, uzkuru, jangan pernah lupakan, ni'mati allati an'amtu 'alaikum, nikmat yang telah kuberikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum, dan sesungguhnya aku melebihkan kalian. Kalian Bani Israel, bangsa Yahudi. Jadi Yahudi itu bangsa. Dan kita tidak bisa memungkiri, tidak sedikit orang-orang yang dari garis keturunan Yahudi ternyata mereka beriman. Mereka juga beriman. Sehingga makna yang lebih tepat itu akan selalu ada sepanjang masa. Dari kalangan Yahudi, kalangan Nasrani, yang mereka itu tidak pernah merasa puas. Sehingga kalau sudah diawali dengan kebencian, kalau bahasa kita disebut dengan hasad, mereka berharap Nabi akhir zaman itu dari mereka, tapi ternyata dari Bani Ismail. Sehingga ini yang membuat kecewa. Sehingga apapun yang ada pada Nabi tersebut selalu negatif di mata mereka. Dan ini pelajaran buat kita. Kalau kita sudah punya antipati terhadap seseorang, nang kayak apapun baiknya orang tersebut, nang kita tunggu nang negatifnya. Berarti kita punya watak 11-12 dengan orang-orang yang selalu ada sepanjang masa. Mereka tidak tenang, tidak puas, selalu berusaha. Kalaupun mereka harus menerima kenyataan pahit bahwa Nabi akhir zaman bukan dari mereka, mereka tetap berusaha mengikuti milahnya mereka. Kan tidak bisa mereka bantah kalau ternyata Nabi Muhammad SAW itu bukan dari Bani Israel tapi Bani Ismail. Ini udah tidak bisa mereka tolak. Mereka mencari jalan lain. Setidaknya Nabi tersebut mengikuti milah mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketidakmaksimalan kita memahami ihdinas siratal mustaqim, kita akan sering memaknainya, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjuki kami jalan yang lurus.
apalagi 17 kali di dalam sholat, karena 17 rakaat. Sehingga mereka berdasarkan kebencian tersebut melihat adanya celah untuk menyerang. Oh, berarti kalian umat Islam masih tersesat. Buktinya masih meminta. Allah Subhanahu wa taala ketika kita sebagai muslim di dalam salat selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, dan itu terdapat pada surah Al-Fatihah ayat kelima ya. Masuk ayat ke-6, ditutup dengan ayat ke-7, selang 2 ayat. Masuk ayat pertama surah Al-Baqarah, Allah berikan jawaban yang tegas. Allah berikan jawaban yang tegas. Pertama, jawaban bagi kita yang memohon. Yang kedua, jawaban bagi mereka yang menuduh. Ihdina dari kata hadayah di hidayah. Di ayat kedua surah Al-Baqarah, dzalikal kitab la raiba fi huda. Instan. Dzalikal kitab la raiba fi huda. Bagi kita itu sebagai jawaban bahwa permohonan kita sebelum kita memohon sudah dikabulkan oleh Allah. Sebelum kita memohon sudah dikabulkan oleh Allah. Masa sebelum kita memohon sudah dikabulkan oleh Allah? Al-Quran itu turun kita udah lahir apa belum? Belum kan? Berarti Al-Quran itu sudah sebelum kita memohon Allah kabulkan udah. Dzalikal kitab la raiba fi huda. Dari kata hidayah. Lah, berarti apa makna ihdinas siratal mustaqim? Maka menjadi jawaban bagi mereka yang menghujat, apalagi menuduh umat Islam itu masih tersesat. Maknanya bukan lagi tunjuki kami jalan yang lurus. Tidak, jalan yang lurus itu sudah ada. Tapi tuntunlah kami agar tetap berkomitmen dengan jalanmu yang lurus ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Lebih-lebih as-sirat dalam bahasa Arab itu kan, terutama ilmu nahu, itu menggunakan alif lam. Ma'rifah namanya, bukan nakirah. As-sirat al-mustaqim itu sifat atau na'at. Berarti ini udah ada, sudah dikenal. Kalau kita terjemahkan begini, ya Allah, tuntunlah kami. Fa inna khairal hadi hadi Muhammad, sebaik-baik tuntunan. Maka ihdina itu tuntunlah kami ya Allah, agar kami tetap berkomitmen di atas jalan yang lurus itu. Di atas jalan yang lurus itu. Nah, begitulah kita menjawab tuduhan itu. Jadi bukannya orang beriman, orang Islam itu mereka tersesat, enggak. Tapi memohon kepada Allah agar selalu dituntun untuk tetap disiplin, konsekuen, berkomitmen dengan as-sirat al-mustaqim yang Allah jelaskan dalam ayat kedua surah Al-Baqarah, huda lil muttaqin. Jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi hati-hati, setelah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang terpilih engkau berikan anugerah luar biasa kepada mereka. Jadi as-siratal mustaqim itu anugerah, nikmat yang paling besar. Lalu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Di sini juga kadang-kadang kita menterjemahnya itu membuat kita sepertinya lempar batu sembunyi tangan. Sekarang ulun nanya, terjemahnya apa sih? Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat.
sebelum kita baca kitab tafsir. Allah nyebutin siapa enggak di situ? Enggak ada disebutin kan? Enggak nyebutin Yahudi, enggak nyebutin Nasrani, tidak menyebutin. Allah tidak nyebutin. Yang Allah sebut sirat. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Allah tidak nyebutin kelompok mana. Kenapa? Karena dari awal umat Islam tidak boleh lempar batu sembunyi tangan. Nah, setelah kita baca tafsir, baru kita mendapatkan keterangan. Oh, yang dimaksud dengan al-maghdub itu orang Yahudi. Oh, yang dimaksud dengan Nasrani, ad-dhalin orang Nasrani. Tapi ingat, mereka dimurkai bukan karena mereka Yahudi. Mereka dimurkai bukan karena mereka Nasrani, tapi mereka dimurkai karena perilaku mereka. Makanya ketika Allah tidak menyebutin Yahudi Nasrani, lalu dibantu oleh para ulama tafsir bahwa sebenarnya perilaku orang Yahudi, perilaku orang Nasrani, agar pada saat kita mengetahui mereka itu dimurkai, mereka itu tersesat, disebabkan perilaku mereka yang tersesat, perilaku mereka yang dimurkai. Maka kalau perilaku itu ada juga di antara kita, kita juga akan masuk loh, dimurkai, bahkan bisa jadi udah dimurkai, tersesat lagi. Makanya Allah tidak nyebutin. Kalimatnya tidak siratal ladzina an'amta alaihim. Pertama, jalan yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Allah juga tidak nyebutin umat Islam. Sebagaimana juga ghairil maghdub, Allah tidak nyebutin Yahudi. Ad-dhalin, Allah tidak nyebutin Nasrani. Jalan yang Allah anugerahkan kepada mereka, jalan siapa? Yang sudah dijelaskan dalam dzalikal kitabu la raiba fihi huda lil muttaqin. Sehingga Al-Quran ketika kita baca itu menjadi peringatan buat kita. Hati-hati kalau Anda notabene sebagai muslim, tapi Anda punya perilaku, punya sifat dan watak seperti mereka yang dimurkai oleh Allah dan tersesat, berarti Anda meskipun muslim, Anda bukan masuk dalam kategori an'amta alaihim, tapi Anda bisa masuk dalam al-maghdubi alaihim atau ad-dhalin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satunya? Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Seorang sahabat, nama aslinya diperselisihkan. Nama aslinya diperselisihkan. Karena diperselisihkan, maka lebih dikenal dengan gelar. Gelarnya Abu Hurairah. Itu bisa pian lihat di dalam syarah Bulughul Maram, Subulus Salam. Hadis pertama tentang Nabi ditanya menyangkut air laut. Apa kata Nabi? Tahurun ma'uhu hillun mayyitatuh. Itu hadis riwayat Abu Hurairah. Oleh Imam As-San'ani di dalam Subulus Salam dijelaskan siapa sosok Abu Hurairah. Ternyata nama aslinya diperselisihkan. Lalu karena diperselisihkan, maka lebih dikenal dengan gelar Abu Hurairah. Beliau masuk Islam kurang lebih 2 tahun sebelum Rasul wafat. Tapi yang menarik sekali, nama beliau teratas. Dalam kitab-kitab hadis Kutubus Sittah maupun Kutubut Tis'ah, namanya teratas, mengalahkan orang yang sudah sejak muda bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lainnya seperti Abdullah bin Abbas. Lebih dari 5.000 kali nama Abu Hurairah ini sebagai periwayat hadis. Jadi yang teratas. Di sini orang-orang Syiah menggugat. Kata orang-orang Syiah, masuk akal enggak? Baru 2 tahun sebelum Rasul wafat, kok paling banyak dia yang meriwayatkan hadis?
Mestinya Abu Bakar Siddiq, mestinya Umar, yang sejak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum berusia 40 tahun itu sudah kenal dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dijawab oleh ahlu sunnah wal jamaah, Sayyidina Abu Hurairah itu termasuk ahlu sufah. Ahlu sufah itu orang yang gak punya rumah, tinggal cuman di serambi masjid. Gak punya rumah, tinggal di serambi masjid. Tapi mereka bukan pengangguran. Mereka fokus menggunakan sebagian besar waktunya untuk mendokumentasikan apapun yang diucapkan Nabi, apapun yang disabdakan oleh Nabi, dan mereka fokus kemudian untuk menyampaikan kembali. Sedangkan Abu Bakar Siddiq setelah Rasul wafat sibuk dengan urusan umat, dengan kekhilafahan, dengan kepemimpinan. Demikian juga Sayyidina Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika 4 orang sahabat ini tidak banyak namanya meriwayatkan hadis, bukan berarti mereka sedikit tahu tentang hadis Nabi, tapi mereka sedikit punya kesempatan waktu untuk mengajar dan berdakwah. Sama saat sekarang, nang bepander ulun, pian diam berataan. Bisa jadi sebenarnya ilmunya lebih luas pian, cuman yang megang mikrofon kan ulun. Lalu terkesan ulun lebih tahu, padahal bisa jadi pian lebih tahu dari ulun. Ini soal peluang, soal kesempatan. Nah, sahabat Nabi Abu Hurairah meriwayatkan salah satu tentang sebab turun akhir surah Al-Baqarah. Lamma nazala qauluhu ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Turun ayat ini bikin sahabat galau. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah tunggal, apapun yang ada di langit dan di bumi itu masih aman. Mulai wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfu yuhasibkum bihillah. Apa yang terlintas dalam pikiran kamu, apa yang terlintas dalam hati kamu, apakah kemudian dijadikan menjadi nyata atau tetap hanya tersembunyi dalam hati dan pikiran, itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihisap. Terlintas pikiran baik dicatat sebagai kebaikan, terlintas pikiran buruk dicatat sebagai dosa. Galau sahabat. Maka mereka pun fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraku 'ala rukab. Mereka ramai datang menghadap kepada Nabi lalu berdiri di atas lutut kayak orang memohon, "Ai Rasulullah kullifna minal a'mali ma nutiq." As-salah was-shaum wal-hajj wal-jihad. Ya Rasulullah, selama ini kami diberikan tugas dan bagi kami tidak ada masalah, kami dapat melaksanakannya. Disuruh salat kami dirikan, berpuasa kami laksanakan, berhaji bahkan berjihad, nyawa taruhannya pun tidak ada masalah. Kami terjang musuh ya Rasulullah. Tapi ketika kalau yang terlintas di dalam hati ini juga tercatat sebagai dosa, walaupun tidak dilakukan, ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah, siapa sih yang bisa ya Rasul? Seumur-umur tidak ada sedikit pun terlintas hal negatif. Maka kita ini mau membuka mata, apa nang dilihat tuh bisa umpat juga lewat di sini, nang dilihat pentol juga lewat di sini, mau dilihat perempuan yang gitu kan lewat juga di sini. Kalau itu juga dianggap dosa, dan itu akan fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, juga bisa menyebabkan siksaan. Ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah, siapa sih yang bisa di antara kami ya Rasulullah? Enggak ada yang bisa ya Rasulullah. Tapi apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina? Kata Nabi, kalian pengen ya punya sikap, punya sikap seperti orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Sikap mereka ketika turun perintah secara garis besar,
Belum apa-apa sudah berkata sami'na wa asaina. Emang kami mendengar tapi nggak bisa melaksanakan. Belum apa-apa udah pesimis. Bal qulu sami'na wa ata'na. Kalian mesti berkata, punya tekad, siap, kami dengar dan kami akan berusaha melaksanakan. Dan sahabat pada saat itu langsung faqalu sami'na wa ata'na. Lalu turunlah lanjutan ayatnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai akhir surah fansurna 'alal qaumil kafirin. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, dalam kesempatan ini kita sebagai orang yang beriman sejatinya punya cara berpikir begini, atau punya prinsip begini. Seseorang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Pada saat dia ajukan permohonan lalu interview, ini kan belum mulai bekerja, diterima aja pun belum tentu, baru interview. Pada saat interview kata yang nguji, Mas, perusahaan kami punya ketentuan A, B, C, D, E, F, G. Perusahaan kami punya aturan A, B, C, D, E, F, G. Anda siap berkomitmen apa enggak? Kalau dari awal, maaf belum kena sanggup, kira-kira diterima enggak lamarannya? Enggak diterima. Maka sejatinya siap dengan segala ketentuan ketetapan, saya siap melaksanakan. Lalu diterima, mulailah bekerja. Ternyata pada saat bekerja telanggar. Nah, antara tahap pelaksanaan dengan tahap berkomitmen itu beda. Pada saat kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, sebelum kita memasuki tahap pelaksanaan apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, kita mesti punya tekad siap. Ini kan hanya soal siap kada. Sehingga disinilah firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil, laksanakan. Di situ dibedakan enggak perintah wajib dengan sunnah? Enggak dibeda-bedakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang, tinggalkan dan berhenti. Di situ dibedakan enggak larangan haram dengan larangan makruh? Tidak dibedakan, karena ini masih dalam tahap Anda siap enggak. Maka pada saat kita berkomitmen, ini belum tahap melaksanakan, maka perintah dari Allah, perintah dari Rasul tidak boleh kita beda-bedakan. Yang namanya perintah itu perintah, yang namanya larangan itu larangan. Dan saya berkomitmen akan berusaha melaksanakannya. Lalu memasuki tahap pelaksanaan. Ternyata pada saat tahap pelaksanaan, di depan kita umpama ada dua perintah. Nah, sementara kita kan berkomitmen, yang namanya perintah pasti kita laksanakan, komitmen kita. Tapi ternyata pada saat kita memasuki tahap ingin melaksanakan, kemampuan kita terbatas. Kemampuan kita hanya bisa melakukan satu saja di antara dua perintah. Maka pada tahap pelaksanaan itulah
Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani yang di luar kemampuan. Maka dari sinilah kemudian para ulama kita, di tahap inilah para ulama kita berijtihad, lalu kemudian membagi perintah itu ada dua, perintah yang wajib dan perintah yang sunnah. Larangan itu terbagi dua, larangan yang levelnya haram, larangan yang levelnya makruh. Agar pada saat kita harus memilih karena kemampuan kita cuma satu, kita tidak keliru mana yang kita utamakan. Kalau kemampuan kita terbatas. Tapi kalau dua-duanya kita mampu, berarti kita berkomitmen dengan siap melaksanakan. Maka pengkategorian atau pengklasifikasian hukum wajib kemudian sunnah, ini istilah umum ya, walaupun kalau kita bawa ke kajian ilmiah memang penggunaan istilahnya kurang tepat, tapi memang umumnya orang udah mengatakan demikian. Ya udahlah, kita tidak perlu mempersoalkan. Memandang perintah itu terbagi kepada dua, wajib dan sunnah. Memandang larangan itu terbagi kepada haram dan makruh, itu kalau kita berada pada tahap pelaksanaan dan kemampuan kita hanya salah satunya saja. Tapi pada tahap kita berkomitmen, apapun perintah siap, apapun larangan siap. Kenapa? Karena kalau dari pertama pada saat tahap sebelum kita merealisasikan, kita sudah membagi dalam pikiran kita, ini perintah wajib, ini perintah sunnah, maka biasanya kalau udah berkenaan dengan wajib, kita bela-belain. Karena kita sadar konsekuensinya kalau tidak dikerjakan saya berdosa. Sementara kalau kita berhadapan dengan perintah yang sunnah, kita agak sedikit malas. Ini kan cuma sunnah. Kan kalau tidak dikerjakan juga enggak berdosa. Nah, disitulah wataknya orang yang al-maghdub dan ad-dhalin. Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina bal qulu sami'na wa ata'na. Jadi pada tahap kita berkomitmen, ya ibaratnya pada saat interview, jangan berkata maaf saya tidak bisa. Ini kan masalah etikat. Anda serius enggak? Iya serius. Lalu pada saat mulai kerja, kan yang namanya kadang-kadang sakit, mau tidak mau harus tidak bisa masuk. Nah, maka pada saat pelaksanaan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Bahkan gufranak. Gufranak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu yang tidak boleh kita abaikan, karena kalau dari awal dari tahap interview kita sudah membeda-bedakan ini perintah wajib, ini perintah sunnah, itu akan berdampak kalau udah sunnah kita malas. Maka yang ada sami'na wa asaina. Ini rasanya berat sih. Karena berat, lalu dilihat, oh ini kan cuma sunnah, nggak apa-apa, enggak dilakukan. Meninggalkan ini sih sulit sih. Tapi dilihat, oh ini cuma makruh, oh nggak apa-apa kalau dilakukan. Nggak apa-apa kalau dilakukan. Itulah yang terkandung dalam sami'na wa asaina. Memang kami tahu, tapi kami tidak bisa menjalankan. Kenapa tidak bisa menjalankan? Kan cuma sunnah. Kan hukumnya cuma makruh. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari ayat kedua surah Al-Baqarah, namun sebelumnya ingin ulun tekankan sekali lagi, Allah tidak menyebutkan ayatnya begini, tidak begini ya bunyi ayatnya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alal muslimin ghairil yahud walan nasara. Tidak seperti itu kan kalimat ayatnya.
Karena Allah ingin kita selalu berhati-hati. Walaupun kita berstatus muslim, tapi ternyata apa yang menyebabkan orang Yahudi Nasrani dimurkai oleh Allah, tersesat, ternyata kita juga terlibat dengan perilaku seperti itu, maka kita tidak akan masuk kepada an'amta alaihim. Kita akan masuk ke dalam al-maghdubi alaihim, bisa jadi juga ad-dhalin, bahkan bisa jadi udah maghdubi alaihim ad-dhalin lagi. Nah, maka dari itulah kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam Ihya Ulumuddin, ada 4 perkara penyebab orang itu pengetahuannya tentang rahasia kalam Allah itu kaku dan tidak berkembang. Salah satunya, dia dipenjara oleh bacaan yang pernah dia baca, bacaan yang dia pernah baca. Misal, kita kan baca tafsir Al-Quran, al-maghdubi alaihim Yahudi, ad-dhalin oh Yahudi, lalu seakan-akan kita lepas tangan. Oh, itu kan bukan kami umat Islam. Oh, itu kan bukan kita, itu kan orang Yahudi, itu kan orang Nasrani. Kita tidak termasuk. Berarti kita terpenjara oleh tafsir, sehingga makna yang terkandung di balik ayat Al-Quran itu menjadi kaku, sehingga kita tidak menemukan rahasianya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, namun sangat menarik ketika ayat kedua surah Al-Baqarah, Dzalikal kitab, Dzalikal kitab. Ulun yakin pian kalau urusan dzalika itu pada tahu semua artinya. Apa arti dzalika? Itu. Buka kamus, dzalika maknanya itu. Cuman yang menarik, baik tafsir versi Arab maupun terjemah Departemen Agama itu sebenarnya memudahkan kita, tapi kita tidak nangkap zauknya, cita rasanya tak kita tangkap. Apa terjemahannya? Padahal kalimatnya zalika, setelah zalika al-kitab. Buka kamus, zalika maknanya itu, Alkitab namanya the Bible, kitab. Tapi bukan terjemah alif lam mim, hanya Allah yang tahu. Dzalikal kitab, Al-Qur'an ini. Loh kok padahal dzalika itu maknanya itu, kenapa diartikan ini? Padahal ini bahasa Arabnya hadza. Kalimatnya Alkitab, kenapa diartikan Al-Qur'an? Salah? Tentu tidak. Terjemah maupun tafsir itu hanya memudahkan kita. Tapi kalau kita hanya berpegang pada terjemah, hanya berpegang kepada tafsir, lalu kemudian mengabaikan redaksi asli kalam Allah, bukan memudahkan, malah kita akan terpeleset atau setidaknya terhalang dari makna yang sebenarnya. Bismillah. Apa makna sebenarnya? Memang yang dimaksud Allah itu Al-Quran yang dekat dengan kita, Al-Quran yang dekat dengan kita. Tapi kok kenapa redaksi asli menggunakan dzalika yang berarti itu? Ulun haus, ini air, itu air. Apa bedanya? Kalau ini nggak perlu usaha keras, udah dekat kok. Itu berarti ulun harus jalan. Mau koleksi Al-Quran sekalipun, kalau nggak ada upaya untuk mengkaji, mempelajari, dia hanya menjadi penghias rak buku. Harus ada upaya. Yang dekat disindir seperti jauh, itu artinya
mesti ada keseriusan, kesungguhan untuk mengkaji. Makanya dalam surah Al-Baqarah masih alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina atainahumul kitab, mereka yang telah kami berikan Alkitab, yatlunahu haqqa, mereka mentilawahnya tidak asal tilawah tapi haqqa tilawati, sebenar-benar tilawah, sebagaimana ittaqullah haqqa tuqatih. Maka ulaika yu'minuna bih, merekalah yang mengimaninya dengan sejati. Maka memang yang dimaksud itu adalah Al-Quran yang dekat dengan Anda. Tapi Al-Quran dekat itu jangan sekedar dijadikan koleksi, beli punya cetakan ini, punya cetakan itu dan sebagainya. Dipelajari, ditadabburi, kemudian pesan apa yang terkandung di dalamnya, kalau itu perintah laksanakan, kalau itu larangan tinggalkan. Dan kenapa tidak dzalikal Qur'anu la raiba fi? Kenapa tidak disebutin langsung aja alif lam mim dzalikal Qur'anu la raiba fi? Nah, disinilah kita sebagai warga Muhammadiyah, kalau pengen program-program Muhammadiyah semakin berkembang, simpatisan pun juga semakin bertambah, buka diri, jangan eksklusif. Oh, dari mana? Dia dalam Al-Quran kan sering mengatakan ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Lagi-lagi ulama tafsir menjelaskan maksudnya orang Yahudi, orang Nasrani. Padahal umat Islam pun ahlul kitab. Loh, di mana? Ayat kedua surah Al-Baqarah. Dzalikal kitab. Berarti ketika dipermudah oleh para ahli tafsir dan terjemah, yang dimaksud dzalika al-kitab, Al-Quran ini. Oh, berarti Al-Quran juga dikenal sebagai Alkitab, sebagaimana Taurat juga Alkitab, Injil juga Alkitab, Zabur juga Alkitab. Maka di sini mengandung pesan metode dalam berdakwah. Bagaimana metode dalam berdakwah? Utamakan sisi persamaannya, jangan memperbesar perbedaannya. Kalau kita berdakwah, kita selalu menonjolkan perbedaan, orang semakin menjauh, orang antipati. Di mana konsep dakwahnya? Jadi gini, pian dalam sebuah perjalanan, baik naik pesawat, kereta api, keluar daerah, seorang diri, selama dalam perjalanan kan, ya kalau sekarang kan handphone temannya, selama dalam perjalanan jenuh kalau tidak ada teman ngobrol. Rupanya kita tidak berencana siapa yang nanti akan duduk di samping kita. Itu kan sifatnya acak. Lalu kita mulai obrolan. Pak, aslinya mana? Oh, padahal kita ini umpama katakanlah misal melakukan perjalanan ke Malang misal. Ternyata di situ atau ke Surabaya, kita nanya, Pak, aslinya pian mana? Aku aslinya Medan. Dan kita nggak pernah ketemu dengan, nggak pernah berangkat ke Medan, nggak punya keluarga di sana. Kita orang Tamyang Layang, di samping kita orang Medan, berarti udah beda. Kira-kira nanya nggak Medannya di mana? Kenapa? Karena sudah dari awal berbeda. Tentang perbedaan itu tidak ada ketertarikan untuk lebih tahu. Tapi kalau pian di mana? Saya dari Kalimantan Tengah. Oh, dari Kalimantan Tengah juga nih. Kalimantan Tengahnya di mana? Kalimantan Tengahnya di Tamyang Layang. Ah,
Semakin persamaan, semakin ada ketertarikan untuk tahu. Disitulah kenapa Allah menyebutkan dzalikal kitab, supaya orang Yahudi yang notabene mereka ahlul kitab, orang Nasrani notabene ahlul kitab, mereka tertarik untuk mempelajari Al-Quran. Kenapa? Sama. Nah, maka warga Muhammadiyah kalau pengen program dakwah Muhammadiyah itu berkembang pesat, menarik simpatik, jangan memperbesar perbedaan. Selama kita memperbesar perbedaan, apalagi perbedaan yang sifatnya ranting, bukan perbedaan yang bersifat prinsip. Pama masalah kunut dibesar-besarin, masalah tarawih nanti dibesar-besarin, maka perkembangan dakwahnya Muhammadiyah akan semakin terhambat. Biarkan dulu orang simpatik dengan kita. Ketika mereka sudah simpatik, mereka mendekat dengan sendirinya. Lalu mereka, oh begini ya, oh begitu ya, oh ternyata selama ini saya tidak tahu. Ternyata selama ini saya antipati itu karena saya latah ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Itu metode dakwah. Dzalikal kitab, Al-Kitab, the Bible. Apalagi kalau kita survei perbedaan warga Muhammad atau perbedaan Muhammadiyah dengan yang lain itu dibandingkan dengan persamaannya, lebih banyak persamaannya. Lebih banyak persamaannya. Biarkan dulu orang, ya makanya ada istilahnya kan simpatisan. Orang merasa nyaman, dulu kita sama merasa nyaman dengan sendirinya. Itulah yang terjadi di zaman Nabi SAW. Dalam surah Ad-Dahr disebutin wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Akhlaknya para sahabat dididik oleh Rasul, yut'imuna at-ta'am, mereka memberikan makan, ala miskinan kepada orang miskin, wa yatiman kepada orang anak-anak yatim, wa asira dan para tawanan. Ini ceritanya luar biasa. Tawanan perang itu di zaman Nabi itu dititipkan di rumah seorang perempuan tua, rumahnya besar. Tawanan perang itu dijadikan sebagai penjara di situ. Tapi ketika perang Badar itu banyak tawanan perang, enggak muat. Akhirnya di mana? Diikat di tiang masjid. Tapi pada saat jam makan, jadi mereka tuh dibiarkan melihat secara langsung apa sih kegiatan Nabi dan para sahabat. Kegiatannya apa sih? Makanya rata-rata 3 hari ketika dititipkan di masjid, 3 hari bersyahadat. Oh ternyata selama ini saya salah informasi. Kebencian terhadap Islam selama ini karena latah informasi yang diplesetkan. Oh ternyata orang Islam itu begini, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Tangan yang tadi dengan gagah berani menghunus pedang di medan perang, ternyata tangan itu pula dengan lembut menyuapkan makan kepada tawanan perang. Dengan lembut. Sehingga makanya disebutkan dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, gagah berani di medan perang terhadap orang-orang kufar, ruhama'u bainahum. Melihat oh ternyata kehidupannya penuh dengan kasih sayang, kelembutan dan luar biasa, sehingga rata-rata tidak lewat 3 hari masuk Islam, tapi melihat sendiri dengan mata, oh Islam tuh begini ya. Makanya agar siapapun yang merasa ahlul kitab, terutama mereka dari kalangan Yahudi, kalangan Nasrani, mereka mempelajari Islam itu bukan dari Muslim, tapi mereka tertarik Al-Quran juga ternyata the Bible, Alkitab. Sebagaimana kami juga Alkitab, oh ada kesamaan. Maka mereka mengkajinya ke Al-Quran, bukan melihat Islam itu dari perilaku Muslim. Kita mau melihat Islam dari perilaku Muslim, pian masya Allah di pasar aja 2-3 kali haji lah jar, undah dibungulinya sekalinya.
Itulah orang Islam. Itu ketika melihat Islam dari perilaku muslim. Makanya Syekh Muhammad Abduh setelah beliau pulang dari Eropa, melihat fenomena masyarakat mayoritas muslim di Mesir, apa kata beliau? Wajadtul Islam fil gharb wal muslimina fi syarq. Islam kutemukan di barat, muslimnya di timur. Itu ketika beliau melewati tembok-tembok itu selalu bau amis, bau hancing, bekamih sembarangan. Sementara di negara maju, negara barat itu buang puntung rokok sembarangan aja kena denda. Memancing sembarangan aja bukan di tempat yang diizinkan kena pasal. Mun kita kada tahu tambak orang diunjuni. Nah, itulah aja Islam. Biarkan mereka mengenal Islam melalui sumbernya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, jadi pesan yang ingin ulun sampaikan, jadilah kita menjadi sebab orang mendapatkan hidayah. Jangan sampai kita menjadi sebab orang semakin jauh dari hidayah. Bagaimana caranya? Jangan perbesar perbedaan, tapi tunjukkan kesamaan. Orang merasa nyaman, orang mendekat, dengan sendirinya dia melihat, oh begini, oh begitu. Selama ini kan kadang-kadang kita terbawa adu domba yang sudah ada sejak zaman penjajahan, cuman bentuknya aja beda. Apalagi di zaman dunia maya sekarang, yang rajin pegiat medsos, dengar kajian di konten-konten video pendek, kita diadu domba. Ustadz Fulan disakmat oleh Ustadz Fulan, judulnya juga seperti itu, membongkar kesesatan Ustadz si Fulan, yang dijadikan sebagai pembenaran atas prem seperti itu, potongan-potongan tertentu dari ceramah-ceramah Ustadz yang memang sudah ngetop, dipotong bagian tertentu, ditambahkan dengan ini, kemudian digabungin, lalu dibikin prem, membuktikan kesesatan Ustadz si Fulan. Kalau kita asik seperti itu, kita sesungguhnya tidak berguru kepada Ustadz yang ada pada konten tersebut, tapi kita berguru kepada editor yang kita tidak pernah tahu siapa editor tersebut. Makanya disinilah yang dimaksud malam yakun lahu syaikhun fasyaitanu syaikhun lah. Kita mesti harus punya guru yang betul-betul kita pastikan siapa orangnya. Pian kaulah melacak siapa nang maulah video seperti itu. Sakmat Ustadz Fulan, membongkar kesesatan, terbukti. Setelah kita menyaksikan konten-konten itu yang ada, kita terbawa, lalu kita memusuhi, menjauhi. Yang tadinya tidak ada perasaan benci, tiba-tiba menjadi tidak suka. Maka kalau sudah tumbuh rasa tidak suka, sebaik apapun, pasti yang kita cari nang buruknya. Itu udah mulai zaman Belanda sudah. Siasat adu domba itu udah ada. Sekelompok orang dimanjakan, sekelompok orang yang lain ditindas. Sehingga ketika yang tertindas ini berusaha untuk melawan, yang menghadapi sesama anak bangsa. Ingat nggak pada saat pengucuran dana Muhammadiyah dianaktirikan kan? Yang dikasih sekian M siapa? Kalau Muhammadiyah tidak mampu menahan diri dan bijaksana, pasti akan pecah sesama anak bangsa. Tapi alhamdulillah Muhammadiyah tidak butuh. Muhammadiyah lebih kaya dari uang yang disalurkan itu. Dan ini sebuah kebanggaan buat kita. Cuman kita harus kembangkan lagi bagaimana menjadi sebab kalimah Allah itu semakin tinggi, menjadi sebab dakwah itu semakin melebar. Allah sudah sebutkan metodenya. Jangan besar-besarkan perbedaan. Nanti mereka dengan sendirinya akan tahu, mengkaji. Tapi bagaimana kita memberitahu kepada seseorang sementara posisi kita dan orang itu masih berjauhan? Biarkan mereka mendekat, merasa sama, mendekat,
Lalu mereka melihat dengan sendirinya, oh ternyata ini ya, selama ini saya berarti termakan hoax. Tapi kalau dari awal sudah kita besar-besarkan perbedaan, orang nggak mau merapat, sehingga akan selalu berlarut-larut dalam opini yang sebenarnya adalah hoax. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun suara hujan cukup keras, tapi pendengaran ulun cukup kuat bahwa waktu Isya sudah sampai. Sudah sampai waktu saya. Dan mungkin karena itu ini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Pon pengennya ulun pengen sekali. Bahkan pada saat di Muara Tewe subuh tadi pertemuan terakhir di At-Taqwa. At-Taqwa di atas bukan di bawah. Jadi yang ulun sampaikan itu meresum mulai pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ulun resum dulu. Ulun sampaikan ini loh poin-poin yang kita sampaikan kemarin. Kenapa? Ulun tidak pengen menyimak dengan baik, ternyata tidak ada yang terekam. Tidak ada yang terekam. Termasuk tentang fardu kifayah. Apa pengertian fardu kifayah? Kita sering keliru dalam memahaminya. Pengen sih, cuman malam ini ulun harus sampai ke Banjarmasin, besok pagi ke Sampit lagi. Sekiranya tidak ada kesibukan, tambahi lagi kata Bapak. Cuman karena kesibukan ya setidaknya tadi ulun garis bawahi, lebarkanlah sayap dakwah kita dengan tidak memperbesar perbedaan. Biarkan mereka mendekat, menjadi simpatisan. Mereka tahu. Begitulah cara Rasul. Apa kata Allah? Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Dengan rahmat dari Allah lah engkau lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, sekiranya engkau faddan, kasar, keras, ghalidhal qalbi, keras hati, bukan mereka mendekat, lam faddu min haulik, mereka akan menjauh. Mereka akan menjauh. Dakwah itu perlu strategi. Terutama setidaknya energi pendai tidak terkuras. Makanya ulun kalau pengajian suka mendekat, supaya ulun kada bakuciak. Lebih senang, termasuk seperti ini. Cuman karena memang nih masjidnya memang luar biasa ya. Ada yang udah jumlahnya sedikit, yang satu duduk di ujung sana, yang satu di ujung sana. Jadi kesannya aja sudah saling berjauhan. Pada dakwah itu kan merangkul. Ya orang yang pengen dirangkulnya duduk di ujung sana, apalagi di higatihang, bersembunyi ya pulang, sambil buka HP ya pulang. Nah jadi barangkali ini yang dapat ulun sampaikan. Pengen sih ulun lebih lama silaturahim dengan pian, ingin lebih kenal dengan warga Muhammadiyah yang ada di sini. Cuman karena sudah ada agenda, ini pun barangkali jam 2 atau jam 3 malam baru nyampe ke Banjarmasin. Nanti pagi sekitar jam 8 berangkat lagi ke Sampit. Ada kegiatan hari pagi Selasa di aula dihadiri oleh Bupati ya. Insya Allah siang Selasa balik lagi ke Banjarmasin karena menyempatkan insya Allah malam pertama Ramadan sudah ada jadwal juga 1 bulan. Jadi supaya kada tercancel apa yang sudah dijadwalkan. Di samping itu juga ulun manusia bisa uyuh, apalagi menyupir seorang nih, kada bawa supir. Nah jadi mohon doanya, mudah-mudahan silaturahim ini menjadi sebab rahmat Allah kepada kita. Jika ada dosa, Allah ampuni dosa kita. Jika ada keretakan di antara kita, Allah rekatkan kembali. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Bahwa kita adalah bersaudara. Jangan sampai perbedaan-perbedaan kecil membuat kita seperti bukan lagi bersaudara. Kalau itu yang terjadi berarti kita masuk perangkap adu domba. Kalau sudah perangkap adu domba, mayoritas sekalipun kita di tanah air ini kita tidak punya kekuatan. Terlebih nasib bangsa kita yang kadang kita negara demokrasi,
Ya, salah satu harapan kita di tahun 2024. Tapi kalau kita saling berjauhan, saling bermusuhan, padahal sebenarnya setuju aja kalau si A umpama jadi presiden. Cuman karena dia kan udah sependapat dengan saya, kok milih dia? Udahlah. Yang penting gak ada sama launinya, sudah pilih yang lain. Suara umat ini terpecah belah. Nah, jadi ini yang dapat ulun sampaikan, dan mohon izin yang sebesar-besarnya pengen juga ada sesi tanya jawab. Cuman karena mengingat waktu tadi, ulun minta halal minta ridha, dan jika ada salah atau tutur kata ulun yang tidak sopan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Atau umpama ada yang pengen menyapa, kebetulan konsentrasi ulun ke lain, lalu sepertinya kada teherani, mohon tidak tersinggung. Karena apa? Salah satu adab yang diajarkan Rasul, untuk bersalaman aja kita jangan sampai wajah kita ke lain. Jangan sampai tangan ke sini, muhanya sini, berpandel orang di sini. Ini udah melukai perasaannya. Kalau Rabbi itu berbicara dengan seseorang, wajah beliau itu tertuju kepada orang itu, karena menghargai siapa orang tersebut. Kadang-kadang itu yang terlupakan oleh kita ya, karena banyak orang yang harus disapa. Apalagi acara pengantenan, tetamu dengan A, B, C, D. Tangan kita masih di A, mulut kita udah ngomong dengan si B. Si A ini merasa, ya Allah saya dianak tirikan. Nah, jadi kalau ada salah hilap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang pian berikan kepada ulun. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.